Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada pertemuan kali ini, itu mata kuliah yang saya bawakan adalah eh, teknologi pasca panen. Di mana di materi mata kuliah teknologi pasca panen itu saya akan menjelaskan materi mengenai kualitas komoditi pertanian prapanen. Langsung saja, saya akan memperlihatkan slide-nya. Nah, ini dia. Nah, pada mata kuliah teknologi pasca panen, itu saya akan menjelaskan mengenai kualitas komoditi pertanian prapanen. Di mana pada penjelasan materi ini itu dibagi tiga pokoknya, yaitu yang pertama adalah metode penentuan komoditi pertanian, di mana akan menjelaskan mengenai metode apa saja yang dilakukan dalam menentukan komoditi hasil pertanian yang akan kita panen. Ya, jadi karena ini menjelaskan kualitas komoditi pertanian prapanen, ya, artinya sebelum dipanen itu bagaimana secara menentukan komoditi yang tepat untuk dipanen. Kemudian yang berikutnya adalah standar kualitas. Bagaimana standarnya? Standar apa saja yang perlu diketahui sebelum kita melakukan panen. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari komoditi, baik itu buah dan sayuran, pada hasil pertanian sebelum dipanen. Nah, kita masuk dulu ke slide berikutnya mengenai metode penentuan komoditi pertanian yang akan dipanen. Jadi pada penjelasan ini terkait dengan bagaimana kita menentukan metode yang tepat untuk memanen buah-buahan yang akan dipanen. Bagaimana metodenya, metode penentuan komoditinya. Sebelum masuk ke situ, saya perlu informasikan sedikit atau perlu diketahui sedikit pengertian dari panen itu. Ya, karena kita ingin memanen, kita ingin menentukan metode yang tepat pada proses pada buah-buahan dan sayuran yang akan kita panen, maka sebaiknya kita mengetahui pengertian dari panen. Seperti itu apa? Nah, di sini ada beberapa pengertian dari panen. Pasca panen, ini ada 5 ya. Nah, kalau dilihat di slide di atas, yang slide pertama itu menjelaskan mengenai pengertian penanganan pasca panen. Jadi penanganan pasca panen merupakan tindakan yang disiapkan atau dilakukan pada tahap pasca panen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen, diolah lebih lanjut oleh industri. Jadi pengertian ini menjelaskan penanganan apa saja sih yang dilakukan pada saat kita melakukan pasca panen. Jadi pengertiannya adalah tindakan atau sikap apa yang kita lakukan. Tindakan yang perlu disiapkan Tindakan yang perlu disiapkan tindakan yang perlu disiapkan dan tahap-tahap apa yang kita perlu lakukan terhadap buah-buahan yang telah dipanen, di mana tindakan tersebut diharapkan menghasilkan komoditi yang siap dan aman untuk digunakan oleh konsumen dan siap untuk digunakan oleh industri yang akan mengolah buah dan sayur yang kita panen tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pasca panen itu merupakan, jadi ini pasca panen itu adalah kegiatan produksi yang dilakukan setelah memanen hasil pertanian sampai ke dikonsumsi. Jadi pasca panen artinya adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah ketika buah itu dipanen sampai buah dan sayur itu atau hasil panen tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Jadi pengertian pasca panen pada pada poin ini
Itu menyeluruh ya, mulai dari mulai dari buah panen itu eh, dipanen ya, dari buah atau sayur itu dipanen hingga dikonsumsi. Jadi tindakan apa saja yang kita lakukan? Oh, kalau yang itu pasti banyak ya. Tindakan apa? Kegiatan produksi apa yang kita lakukan? Oh, banyak. Jadi kita manennya aja yang harus tepat ya, menggunakan alat tertentu, kemudian menentukan buah yang cocok atau sudah waktunya untuk dipanen. Banyak melakukan pendinginan awal, sortasi, dan beberapa tahap berikutnya. Jadi pengertian dari pasca panen ini meliputi banyak kegiatan ya, sehingga kenapa banyak kegiatan, karena memang pengertiannya itu setelah produknya panen buah dan sayurnya dipanen hingga menjadi produk atau siap dikonsumsi oleh konsumen. Itu pengertian dari yang kedua menurut Rusmono tahun 2002. Kemudian pada poin ketiga itu, panen adalah mengumpulkan komoditas dari lahan penanaman pada taraf kematangan yang tepat dengan kerusakan yang minimal, dilakukan secara secepat mungkin dengan biaya yang terendah. Nah, ini juga pengertiannya hampir sama yang kedua ya, hampir sama yang poin kedua, tapi dia lebih terfokuskan mengenai kegiatan apa yang kita lakukan. Jadi di sini kegiatannya apa? Setelah buah itu dipanen, dia mengumpulkan komoditas dan penanaman, kemudian pada taraf kematangan yang tepat, kemudian dia memanen buah-buahan tersebut atau sayuran tersebut pada kematangan yang tepat, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang meminimalisir kerusakan, kemudian dilakukan secepat mungkin dengan biaya yang rendah. Wah, ini lebih detail lagi ya pengertian dari panen yang dia maksudkan. Kemudian yang keempat itu, panen adalah kegiatan mengumpulkan hasil usaha tani dari lahan budidaya. Nah, ini juga bersama ya sebenarnya pengertian dari semua literatur ya, mengumpulkan hasil usaha tani di lahan budidaya itu merupakan salah satu pemanenan ya. Mengumpulkan hasil usaha tani di lahan budidaya artinya dia melakukan pemanenan atau dia memetik beberapa buah-buahan yang terdapat di pohon atau dapat di batang. Nah, itu dilakukan itu. Istilah ini paling cocok untuk kegiatan bercocok tanam dan menandai berakhirnya kegiatan lahan. Ya, artinya proses pemanenan itu berlangsung dan setelah pemanenan itu selesai, akhirnya artinya kegiatan yang ada di lahan tersebut itu sudah berakhir. Jadi maksudnya pemanenan itu udah nggak dilakukan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah, di sini ada tulisan yang tertutup paling ujung tapi saya bacakan aja. Pemanenan adalah pemungutan hasil pertanian yang telah cukup umur dan sudah saatnya diambil hasilnya. Nah, ini pengertiannya ini enggak terlalu ini ya, enggak. Jadi dia beda dengan yang di atas sebelumnya, bahwa dia menjelaskan pasca panen itu dari produknya dipanen sampai dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kalau di pengertian menurut Sutriyono 2003 itu pemungutan hasil pertanian yang cukup umur, artinya dia proses pemanenan yang tepat dengan menentukan umur dari buah yang akan dipanen. Kemudian setelah diambil, dipanen, kemudian sudah itu langsung diambil hasilnya. Jadi pengertiannya singkat ya, pemanenan secara singkat ini pengertiannya bahwa dia mengambil buah hasil pertanian, kemudian disimpan pada satu tempat. Jadi itu pengertian dari si ini. Kemudian kita lanjut slide berikutnya, itu pengertian dari panen. Jadi saya harap kalian sudah mengerti ya pengertian dari panen itu. Intinya panen itu adalah merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan terhadap buah maupun sayuran yang dikumpulkan atau yang diambil dari
pohonnya atau dari batangnya, kemudian itu diolah menjadi produk. Saya jelaskan ini penjelasan ini, pengertian tersebut itu terkait dengan pasca panen ya. Jadi disimpulkan bahwa pasca panen itu adalah proses yang dilakukan mulai dari produknya di uh, mulai dari produknya dipanen atau diambil dari bahan bakunya hingga menjadi produk. Jadi itu adalah pasca panen. Kalau panen itu merupakan tindakan yang dilakukan di lahan tersebut ya, pengambilan buah-buahan atau sayuran pada lahan atau pada perkebunan. Jadi cuma sampai di situ kalau panen ya. Kalau pasca panen itu menyeluruh ke semua dari produk dipanen hingga menjadi buah-buahan dan sayuran dipanen hingga menjadi produk. Itu kalau pasca panen ya. Kemudian kalau penanganan pasca panen ya, tindakan-tindakan apa yang dilakukan ya, penanganan apa saja yang dilakukan setelah panen itu setelah buah-buahan dan sayuran itu dipanen. Ya. Oke. Kemudian lanjut yang berikutnya. Nah, itu tadi pengertian dari pemanenan. Kita masuk ke beberapa kriteria panen ya. Kita masuk ke kriteria panen. Nah, ini di sini diperlihatkan gambar mengenai kriteria apa saja pada tanaman ya, yang dimana kriteria tersebut itu sudah menentukan bahwa tanaman tersebut itu sudah cocok untuk dipanen ya, cocok untuk dilakukan pemanenan. Kita masuk dulu yang untuk dedaunan. Nah, ini adalah beberapa contoh daun ya. Ada beberapa contoh daun, kualitasnya, warna daun yang sudah tua. Jadi ada warna daun yang sudah tua, ada yang warnanya hijau tua, tetapi tidak terlalu tua juga ya. Kemudian ukuran daunnya itu sudah berukuran atau berkembang, bisa juga dia perkembangannya sudah penuh atau berukuran besar. Nah, ini adalah beberapa ini adalah beberapa warna ya, warna pada daun. Ya, jadi ada beberapa warna pada daun A, B, C, D dan E ya. Jadi warna daunnya sudah warna hijau tua, tetapi tidak terlalu tua ya daunnya. Kemudian ukuran daunnya sudah berukuran atau berkembang penuh atau berukuran besar. Kemudian kita perlihat juga ini adalah pada beberapa daun ya. Jadi ini merupakan mutu dari daun pada ketika dia masih berada di batangnya ya, berada di batang atau berada di pohonnya, itu daunnya itu masih memiliki kualitas yang berbeda. Nah, namun kualitas ini itu juga tergantung dari mutu yang kita inginkan ya. Jadi yang perlu kalian ketahui saja adalah ini merupakan kriteria ya, pengelompokan beberapa jenis daun ya. Jenis daun ada yang warna hijau muda pada A, ada yang warna B itu agak kuning-kuningan, tidak berwarna hijau tapi daunnya udah melebar. Kemudian C itu daunnya udah melebar, warna hijaunya warna kuning-kuningan. Kalau D itu ada bintik-bintik, udah mulai layu. Yang E itu udah layu betul. Nah, ini adalah kriterianya. Tapi kalau mutu dari buah-buahan ini, mutu dari daun ini, mutu dari daun ini itu tergantung dari mutu bagaimana yang kita inginkan ya. Jadi mutu bagaimana yang kita inginkan itu tergantung dari produk yang kita ingin buat nantinya ya.
apakah dia membutuhkan kriteria A pada gambar ini, B atau C atau D atau E. Itu tergantung dari produk yang ingin kita buat ya. Karena perbedaan produk itu juga perbedaan kriteria yang dia inginkan ya. Jadi ada produk A itu menginginkan kriteria B atau C. Ada produk B menginginkan kriteria A pada gambar ini ya, atau B. Jadi mutunya itu tergantung dari produknya. Itu pada daun. Kita lihat kalau pada batang. Nah, ukuran batang udah mulai membesar ini ya. Jadi kalau batang itu dilihat kriterianya itu berdasarkan ukurannya. Ukurannya yang besar, kemudian berdasarkan juga umur buahnya, umur batangnya ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini kalau orang kehutanan ini tahu sih sebenarnya mengenai umur dari batang, umur dari pohon atau batang dari sini ya. Jadi kriterianya itu dikriteriakan berdasarkan ukurannya kalau pada batang, umurnya ya, umurnya. Aja sih kalau kriterianya. Dan tadi saya katakan berulang kali bahwa mutu itu kriteria itu tidak menentukan mutu ya. Kriteria yang bagus itu tidak menentukan mutunya. Jadi yang menentukan bagusnya satu kriteria itu tergantung dari mutu yang kita inginkan. Mutu yang diinginkan untuk membuat satu produk ya. Kita akan jelaskan lagi mengenai itu. Kemudian kalau pada pada batang juga ini, itu dia bisa menghasilkan getah ya dalam pembuatan karet. Kemudian ini kalau pada bunga ya, untuk tanaman sayuran. Jadi ada tanaman sayuran itu saat berkembang penuh tapi belum berbunga. Nah, itu kriterianya, kemudian kematangannya yang tepat. Dan saat dipanen itu setelah berbunga akan terasa pahit. Nah, ini kriteria dari tanaman ya. Jadi ada tanaman sayuran ya. Sayuran itu biasanya dipetik itu dalam keadaan masih masih hijau ya, kemudian bunganya daunnya tebal. Itu kriteria dalam sayurannya. Kalau sayuran, kriteria untuk sayuran. Kalau maksudnya kriteria untuk produk sayur ya. Jadi produk sayur itu dibutuhkan yang kriteria mutunya, bukan mutu yang diinginkan itu dia mesti begini. Satu contohnya tebal daunnya, kemudian masih berwarna hijau, keadaan muda, itu merupakan mutu dalam produk sayur-sayuran ya. Nah, itu dia. Nah, kalau untuk buah-buahan atau mangga, alhamdulillah. Kemudian untuk mangga, menentukan waktu panen yang tepat, yaitu menentukan kematangannya yang tepat dan saat panen yang sesuai. Nah, ini adalah kriteria mangga ya. Ada yang sangat muda, agak mengkal ya, ini mengkal juga ya. Ini juga udah masak ini ya, dan saat masak. Nah, ini saya bilang bahwa tadi ini ada kriteria ya. Ini merupakan kriteria semua ya. Kriteria yang nomor 1 itu adalah sangat mudah, agak ini udah mulai ini sedikit. Kemudian yang ketiga itu udah mengkal, 4 itu udah antara mengkal dan menuju masak ya. Kemudian yang keempat, 5 itu masak. Kemudian yang terakhir itu adalah udah mulai hampir tua lah ya, busuk. Ini merupakan kriteria. Nah, kalau ditanya saya mutunya yang mana di sini yang paling bagus? Kalau saya misalnya ada teman yang bertanya, Pak, kalau itu kan kriterianya itu mutunya yang paling bagus itu yang mana? Nah, jawabannya adalah mutu yang paling bagus itu adalah mutu yang sesuai dengan produk yang kita inginkan ya. Contohnya begini, kalau misalnya saya mau bikin manisan, tentulah saya tidak membutuhkan buah-buahan yang masak pastinya ya. Saya akan membutuhkan buah-buahan yang
mana ya, mengkal ya, bukan terlalu muda juga, mungkin yang mengkal. Karena untuk membuat manisan mangga itu memang cocoknya untuk buah yang tidak terlalu masa dan tidak terlalu muda juga. Itu adalah mutu untuk membuat apa namanya manisan mangga. Kalau misalnya mau dikonsumsi konsumsi langsung, sorry. Kalau misalnya mau dikonsumsi langsung, itu mutunya yang bagaimana Pak? Mutunya yang pasti yang saya inginkan adalah yang masak sudah siap dikonsumsi langsung ya, rasanya manis, lembut kalau di ini dikunyah, rasanya manis dan tidak terdapat beberapa apa ya, benturan atau beberapa bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Itu pasti mutunya yang bagus. Jadi berbeda memang, jadi tergantung produknya ya. Kalau misalnya saya mau bikin apa namanya, asam mangga, saya cocoknya untuk buah-buahan yang masih muda. Jadi mutu itu ditentukan oleh produk yang kita inginkan. Nah, mutu juga itu yang kita inginkan itu mesti di levelkan, dibikinkan standarnya. Ini standar 1, level 1, level 2, kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Nah, kualitas 1, kualitas 2 itu yang membedakan adalah kriterianya pastinya yang berbeda ya. Tentunya kualitas 1 itu saya mau dia ukurannya yang besarnya segini. Kemudian dia warnanya memiliki warna seperti ini. Kemudian teksturnya seperti ini dengan kondisi bahwa itu tersebut tidak ada apa namanya, tidak ada benturan mungkin ya, tidak ada lecet, buahnya mengkilat. Dan standar kematangannya itu pada standar yang tertentu yang telah ditentukan. Jadi itu memiliki kriteria tiap kualitas ya. Memiliki ya kriteria tiap kualitas ya. Kualitas 1, kualitas 2 itu mungkin dia ukurannya mungkin tidak apa-apa agak kecil. Kemudian nggak apa-apa tidak terlalu banyak lecetnya atau kondisinya tidak terlalu ini. Kemudian pada apa namanya, standar kematangannya nggak apa-apa agak masak sedikit. Itu juga kriterianya untuk tetap levelnya. Jadi mutu itu juga pasti memiliki kriteria level 1, level 2. Ya, tentunya level 1 itu atau kualitas 1 itu akan menghasilkan produk yang lebih bagus ya dibanding level 2 dan level 3. Nah, itu tergantung lagi bagaimana proses pembuatan produknya. Yang paling penting itu kalian mengetahui beberapa kriteria buah-buahan. Itu dia mengenai kriteria tadi. Kriteria buah dan sayuran yang akan kita panen. Itu kriterianya. Nah, kemudian lanjut metode dalam menentukan kemasakan buah dan sayur. Jadi metode ini saya akan menjelaskan mengenai metode yang dilakukan untuk memanen menentukan kemasakan buah yang sayur pada saat dia masih di pohonnya ya, atau di batangnya ya. Nah, metode yang ditentukan itu ada beberapa macam. Ada metode visual, fisik, fisiologi, analisis kimia, dan komputasi. Jadi untuk menentukan kemasakan buah dan sayur itu dilakukan beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode visual. Nah, metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan karena kita menggunakan mata kita untuk melihat secara langsung kondisi buah maupun sayuran. Kemudian jika kita menggunakan mata kita bisa melihat perubahan warna. Ya, kita bisa menentukan tingkat kemasangan itu berdasarkan warnanya, ukurannya, baunya mungkin ya. Kemudian teksturnya agak lembek atau agak keras. Apalagi kira-kira baunya juga bisa. Ini terkait dengan bau enggak ya, karena ini terkait dengan visual. Jadi mungkin perubahan warna dan ukuran aja yang bisa dilihat dengan mata kira-kira. Kemudian yang lainnya bisa ditambah mungkin kondisinya ya, kondisi dari buah tersebut. Apakah banyak
ada bagian-bagian tertentu yang warnanya berbeda dengan area lain, atau apakah buahnya itu mengalami kerusakan mekanis, ya itu ya. Nah, penentuan metode secara visual ini, misalkan secara visual ini sangat subjektif ya, sangat subjektif, artinya mudah diketahui. Subjektif itu berbeda-beda ya, sebenarnya sangat subjektif. Keterbatasan dari indera penglihatan manusia, jadi dia terbatas dari indera penglihatan kita. Jadi dia sifatnya subjektif ya, jadi berbeda-beda tiap tiap individu ya, tergantung itu penglihatan dari tiap-tiap individu atau manusianya itu sendiri. Dan itu tadi. Kemudian secara fisik, kemudian secara fisiologis. Kalau secara fisik itu bisa dilihat tadi ya. Kalau secara fisik itu ya kita bisa mengetahuinya secara langsung, hampir sama dengan visual tadi. Jadi secara fisik itu kita dapat secara fisik itu biasanya digunakan untuk beberapa komoditi buah-buahan. Kemudian secara fisik juga itu dinilai berdasarkan mudah atau tidaknya buah-buahan itu terlepas dari tangkai buahnya ya. Jadi kita melakukan pengujian uji ketegaran buah ya. Ketegaran buah artinya buah tersebut apakah dia mudah terlepas pada tangkai buah atau tidak. Nah, uji ketegaran ini yang bisa kita lakukan dengan menggunakan alat penetrometer itu dia lebih objektif ya, karena dari metode tersebut itu kita akan mendapatkan angka-angka ya, karena dia hasilnya adalah kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi pada prinsipnya dengan menguji ketegaran buah ini itu metodenya adalah buah itu ditusuk dengan alat. Setelah itu besar tekanan yang diperlukan untuk menusuk buah itu menunjukkan ketegarannya. Artinya apa? Semakin membutuhkan tenaga besar alat tersebut untuk menusuk, untuk masuk ke dalam buah tersebut, itu artinya semakin bisa didefinisikan bahwa buah tersebut itu memiliki ketegaran yang besar pula ya. Jadi artinya nilai yang dihasilkan itu semakin meningkat, semakin besar tekanan yang dibutuhkan atau tenaga yang dibutuhkan untuk memberikan tekanan ke buah tersebut, semakin tinggi nilai dari tekanan yang dihasilkan tersebut. Kemudian semakin tinggi nilainya, kemudian juga buahnya itu semakin sulit dilepas dari batangnya. Oke. Itu secara fisik. Kemudian lanjut ke yang berikutnya adalah secara psikologis ya. Kalau secara fisiologis itu indikator utamanya adalah laju respirasi. Nah, ini laju respirasi kan udah beberapa kali saya jelaskan di mata kuliah lain, bahwa laju respirasi buah itu berbeda-beda ya, baik itu klimakterik dan non klimakterik. Intinya kecepatan laju respirasi itu akan mempercepat buah itu mengalami kematangan. Nah, sangat baik. Nah, untuk indikator laju respirasi ini secara psikologis ya, secara fisiologis. Jadi secara fisiologis itulah erat kaitannya dengan bagaimana sih laju respirasi dari buah atau sayur tersebut.
Nah, untuk laju respirasi ini sangat cocok diterapkan pada komoditas yang bersifat klimakterik ya, klimakterik, atau kurang cocok pada komoditas non klimakterik. Klimakterik itu adalah buah yang mengalami kematangan ya setelah dipanen. Kemudian saat komoditi mencapai masa psikologisnya, respirasinya akan mencapai klimakterik atau paling tinggi. Artinya apa? Ketika komoditasnya itu atau komoditasnya itu sudah masak, ya masak secara fisiologis, artinya laju respirasinya juga akan cepat. Dan dimana laju respirasinya itu cepat, itu bisa dikatakan sebagai puncak dari klimakterik atau laju respirasi yang paling tinggi ya, klimakteriknya atau paling tinggi. Nah, itu artinya apa ya? Artinya apa? Kita dapat menyimpulkan bahwa buah-buahan yang masak di pohon ya, atau laju respirasinya cepat pada saat dia masih ada di batang atau di pohon, itu menandakan bahwa buah tersebut itu sudah siap untuk dipanen. Tapi tadi tergantung lagi ya jenis mutu yang kita inginkan ya terhadap buah dan sayur yang kita panen. Jadi tidak selamanya buah itu yang kita panen itu mesti dalam keadaan masak. Jadi dia tergantung dari produk. Tapi ini secara umum ya, disimpulkan seperti ini bahwa itu tadi ya, buah-buahan yang telah mulai kematangan di pohon atau telah mencapai klimakteriknya atau dia memiliki laju respirasi yang cepat, dengan melihat kondisi secara visual buahnya telah mengalami kematangan, itu maka bisa dilakukan pemanenan. Itu kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia mengenai analisis. Metode yang berikutnya adalah mengenai metode analisis kimia. Nah, analisis kimia ini penentuan kemasakan buah dengan dengan proses analisis kimia itu biasanya relatif sangat terbatas ya, sangat terbatas. Jadi untuk produk untuk petani pada umumnya tidak menggunakan seperti ini, namun yang menggunakan biasanya itu perusahaan besar. Kenapa demikian? Karena proses analisis kimia itu membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi ya. Kemudian untuk analisis kimia ini lebih banyak dilakukan pada buah-buahan. Jadi penentuan kemasakan dengan metode analisis kimia itu lebih banyak dilakukan pada buah-buahan. Nah, metodenya bagaimana sih? Proses analisis kimia ini, metode yang dilakukan itu mengamati kandungan zat padat yang terlarut, kandungan asam, kandungan pati, dan kandungan gula. Artinya apa? Kandungan-kandungan tersebut itu menentukan tingkat kemasakan atau pematangan pada buah yang akan dipanen. Jadi dengan melihat kandungan tersebut, kita bisa menentukan bahwa buah tersebut siap untuk dilakukan pemanenan. Jadi metode analisis kimia lebih objektif daripada visual karena terukur. Jadi metode analisis kimia ini lebih terukur ya, lebih akurat ya penilaiannya dibanding secara visual. Nah, visual itu kita cuma melihat secara kasat mata, tapi belum tentu yang kita lihat itu sesuai dengan yang kita harapkan ya. Makanya dengan metode analisis kimia ini itu kita lebih mengetahui lebih dalam lagi ya kandungan atau tingkat kematangan dari buah yang akan kita panen. Kemudian pada dasarnya dalam buah terjadi perubahan biokimia selama proses pemasakan. Wah, ini udah jelas banget ya bahwa memang pada saat
buah mengalami perubahan atau mulai laju respirasi yang cepat, itu secara otomatis terjadi proses biokimia, proses metabolisme dalam sel buah tersebut, sehingga dia mengalami perubahan tertentu ya, warna, tekstur dan lain-lainnya. Jadi apa yang mendasari perubahan tersebut? Ya adanya reaksi kimia atau proses biokimia pada buah tersebut. Nah, perubahan yang sering terjadi itu contohnya pada padi berubah menjadi gula, kemudian menurunnya kadar asam, kemudian meningkatnya padatan terlarut. Jadi itu perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Nah, dari perubahan ini kita bisa melakukan analisis kimia terhadap perubahan ini. Artinya apa? Ketika perubahan ini terjadi, itu artinya kita bisa menentukan bahwa buah ini sudah mengalami pemasakan atau siap untuk dipanen. Nah, itu kemudian kita masuk ke yang berikutnya mengenai metode yang dilakukan berikutnya adalah komputasi ya. Komputasi. Jadi metode penentuan kemasakan berikutnya yang terakhir adalah komputasi. Komputasi itu adalah jumlah dari rata-rata harian selama atau satu siklus hidup tanaman, atau biasa disebut dengan derajat harian, mulai dari penanaman sampai dengan masa psikologis. Jadi intinya adalah kita menghitung suhu rata-rata lingkungan ya, atau siklus selama satu siklus tanaman tersebut tumbuh. Jadi kita mengukur suhu di sekitar tanaman tersebut selama ketika dia setelah dipanen hingga menghasilkan buah yang baru. Ya, sehingga mengalami masa fisiologis. Jadi kita menentukan suhunya ya, kita mengukur jumlahnya ya, kita menghitung jumlahnya ya. Artinya apa? Suhu tersebut berpengaruh terhadap, intinya apa? Ya bukan intinya. Kita bisa mengetahui dari kondisi ini bahwa suhu itu berpengaruh terhadap kecepatan buah atau kecepatan buah itu atau masak fisiologis pada buah tersebut. Masak fisiologis itu artinya apa? Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, fisiologis itu erat kaitan dengan laju respirasi. Laju respirasi artinya apa? Suhu berpengaruh terhadap laju respirasi. Jadi kita bisa juga simpulkan bahwa semakin tinggi suhunya, semakin cepat laju respirasinya. Nah, laju respirasinya cepat itu berpengaruh terhadap proses masaknya buah. Ya, sehingga kita perlu mengukur berapa sih suhu yang ada di sekitar tanaman tersebut, sehingga kita bisa menentukan kondisi masaknya. Artinya kita bisa memberikan suhu yang tepat mungkin, atau kita bisa menurunkan suhunya agar lambat mengalami pemasakan, atau kita bisa mengukur waktu panennya yang tepat sesuai dengan suhu yang ada di sekitar tanaman tersebut. Jadi pada dasarnya di sini disimpulkan, dilihat ya pada poin kedua ini. Pada dasarnya adanya kolerasi positif antara suhu lingkungan dengan pertumbuhan tanaman. Jadi ada hubungan yang sejajar, ada hubungan yang sejajar atau linier itu antara suhu lingkungan dengan pertumbuhan tanaman. Nah, untuk metode komputasi ini itu dapat diterapkan pada komoditas buah dan sayuran. Jadi intinya pada metode komputasi ini itu kita mengukur jumlah ya, kita mengukur jumlah suhu rata-rata di sekitar suhu rata-rata siklus hidup tanaman ya, atau derajat harian pada tanaman tersebut. Suhu di sekitarnya atau suhu pada tanaman tersebut. Jadi kita mengukur suhunya untuk mengetahui
untuk mengetahui derajat pertumbuhannya atau derajat pertumbuhannya ya. Jadi dengan mengetahui suhunya tersebut itu suhu lingkungan tersebut itu kita bisa menentukan tingkat kematangan dari tingkat kematangan dari buah dan sayuran ini ya. Jadi ada hubungan yang linier antara suhu lingkungan dengan pertumbuhan tanaman. Itu dia. Jadi adalah komputasi itu melakukan perhitungan ya, menghitungan jumlah suhu rata-rata selama satu siklus pada tanaman. Suhunya di mana? Suhu pada tanaman tersebut. Oke, sehingga kita bisa menentukan derajat kemasakan dari tanaman tersebut. Nah, itu dia penjelasan mengenai beberapa metode dalam menentukan kemasakan buah dan sayuran. Nah, kita masuk ke standar kualitas mutu buah dan sayuran sebelum dipanen ya. Nah, sebelum kita masuk mutu apa saja pada buah dan sayur itu, saya perlu jelaskan sedikit mengenai pengertian apa sih pengertian dari mutu itu. Nah, mutu itu adalah hal-hal tertentu yang membedakan produk satu dengan produk yang lain, terutama hubungannya dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Nah, itu tadi saya katakan ya. Jadi produk yang satu dengan produk yang lainnya itu berbeda mutunya. Dari perbedaan mutu itu sehingga membutuhkan kriteria yang berbeda pula dalam memanen atau membutuhkan bahan dasar yang entah itu buah atau sayuran. Jadi buah dan sayuran itu berbeda-beda. Kriterianya tergantung dari mutu yang kita inginkan. Dan mutu itu juga berbeda-beda tergantung dari produk yang ingin kita buat. Jadi perbedaan produk yang satu dengan produk yang lain itu juga membutuhkan buah atau sayuran yang kondisinya berbeda. Tapi belum tentu sama ya. Belum tentu selamanya berbeda, ada juga yang sama. Tapi produknya berbeda. Nah, mutu apa saja pada untuk buah dan sayuran? Ya, ini ada banyak. Ada edible quality, bagaimana pemasarannya, kemudian bagaimana kandungan nutrisinya, bagaimana pengirimannya, bagaimana kualitasnya sebagai buah dan sayur yang dia tujuannya adalah untuk dikonsumsi sebagai pencuci mulut, kemudian bagaimana kualitas mutunya, kualitas kandungan nutrisinya atau kandungan kimianya yang bermanfaat bagi tubuh ya, bukan nutrisi maksudnya. Kandungan kimianya, walaupun nutrisi itu termasuk ya, kandungan kimia yang terdapat pada yang dibutuhkan oleh tubuh, entah itu vitamin A, vitamin B, vitamin C, kandungan karbohidratnya, kandungan proteinnya, itu merupakan informasi lengkap ya mengenai komposisi kimianya yang baik untuk tubuh. Itu edible quality maksudnya ya. Jadi mutu itu banyak penilaiannya, penilaian sangat banyak. Kemudian itu udah tahu pengertian dari mutu tadi ya. Ya udah tahu pengertian dari mutu, kita masuk mutu untuk buah dan sayuran. Nah, mutu untuk buah dan sayuran itu dibedakan ada dua, ada eksternal dan internal. Kalau eksternal itu mutunya itu dapat dilihat ya. Ya, kita bisa menggunakan secara visual atau menggunakan mata kita dengan melihat, meraba, kemudian kita bisa menggunakan lidah kita untuk mencicipi rasanya. Kemudian mutu eksternal itu artinya mutu yang dikeluarkan yang bisa dilihat secara langsung ya. Secara langsung itu warna, bentuk, keutuhan, bau dan aroma. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, ini apa sih bedanya aroma itu dengan bau? Wah, itu pertanyaan ini ya. Mungkin boleh kalian cari sendiri pengertian perbedaannya. Yang intinya adalah kalau menurut saya aroma itu merupakan bau, tapi bau yang dirasakan itu bau yang baik ya, yang harum.
entah itu berasal dari tumbuh-tumbuhan atau akar-akaran atau bahan pewangi, minuman dan lain-lain. Jadi itu pengertian dari aroma, ya. Aroma itu adalah bau yang sifatnya baik atau nilainya positif. Kenapa sekarang positif? Karena dia menghasilkan aroma yang tidak membuat kita tidak suka ke aroma tersebut, ya. Sedangkan bau itu lebih umum, ya, lebih umum. Jadi sifatnya bisa enak kita rasa, dan bisa juga sifatnya tidak enak atau enggak sedap kita rasakan. Jadi perbedaannya, ya. Jadi aroma dan bau itu berbeda memang secara ini. Aroma itu bau yang dihasilkan itu positif, ya, entah itu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi intinya kalau kita hirup itu perasaan yang kita rasakan itu enak, ya. Entah itu dari tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, bahan pewangi dan lain-lain. Sedangkan bau itu bisa saja sifatnya enak kita rasa, kemudian bisa juga tidak. Ya, itu perbedaannya. Oke. Itu mutu secara eksternal, ya. Kemudian lanjut ke mutu secara internal. Ya, mutu secara internal. Nah, kalau mutu secara internal itu ada banyak, ya. Ada cita rasa. Jadi mutu yang secara yang tersembunyi, ya, yang mesti kita mungkin kita lakukan analisa, ya. Kita rasakan, kita cicipi cita rasanya, kemudian kita bisa menentukan internal itu dengan cara menekannya, menentukan teksturnya dengan cara menekan. Kemudian kita bisa mengetahui komposisinya, apa saja komposisi kimia dari buah dan sayur itu, bagaimana kelengkapan gizi yang ada di dalamnya. Itu mutu internal, ya. Jadi memang kalau mutu internal ini lebih banyak tidak terlihat, ya, yang mesti kita rasakan secara langsung, entah itu rasanya, kemudian jumlahnya atau kuantitasnya, bobotnya, ya, volumenya maksudnya, kemudian kelengkapan gizinya. Nah, kelengkapan gizi ini, untuk mengatakan kelengkapan gizinya kita harus melakukan analisis kimia. Kemudian komposisinya itu artinya zat-zat yang ada di dalamnya, ya, entah itu baik untuk tubuh ataupun tidak. Kemudian bagaimana rasanya di mulut ketika kita mengkonsumsinya atau mencicipinya. Itu dia mutu secara internal. Nah, yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kualitas. Wah, ini banyak, ya, faktor yang mempengaruhi kualitas. Faktor yang mempengaruhi kualitas pada tanaman sebelum kita panen, maksudnya di sini, ya, faktor yang mempengaruhi kualitas buah dan sayur sebelum kita panen. Artinya apa? Apa saja sih yang mempengaruhi buah dan sayur ini sehingga sehingga ketika kita ingin panen itu hasilnya baik. Baik itu artinya, ya, buahnya besar mungkin, warnanya segar, daunnya juga lebar, besar, dan lain-lain. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi buahnya lebih baik atau tidak, itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah penyiraman. Wah, ini udah jelas, ya, bahwa memang air itu merupakan kebutuhan pokok dari tanaman, sehingga kita perlu melakukan penyiraman secara baik pada tanaman, ya. Penyiraman secara baik itu bisa kita lakukan tergantung si tanamannya, ya. Jadi ada tanaman yang bisa dilakukan penyiraman 2 kali sampai 3 kali dalam sehari, bisa tentukan pagi atau sore atau siang kalau mau 3 hari. Kemudian ya, itu sih penyiraman. Penyiraman juga itu biasanya bisa kita lakukan lebih banyak ketika suhu yang ada di sekitar tanaman atau lingkungan tersebut itu tinggi. Artinya apa? Air yang ada di tanah itu sangat mudah menguap. Jadi perlu dilakukan penyiraman lebih banyak dibanding pada hari-hari biasanya, ya, karena itu tadi pengaruh cuaca atau lahan yang kering, ya.
Tapi saya katakan bahwa memang ada beberapa tanaman tertentu itu penyiramannya itu tidak perlu dilakukan secara sesering mungkin atau beberapa kali ya. Kayak kaktus itu tidak cocok untuk dilakukan penyiraman. Namun secara umum itu penyiraman perlu dilakukan untuk memberikan menghasilkan panen yang lebih baik atau beban yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian nutrisi. Nah ini juga sangat penting. Jadi walaupun airnya melakukan penyiraman, tapi nutrisi yang tidak diberikan secara tepat atau pemberian pupuk yang banyak atau yang sesuai, tidak mesti banyak ya, sesuai aja, itu akan mengakibatkan hasil produksi pada tanaman itu kurang baik. Nah, nutrisi ini dibutuhkan untuk tumbuh sempurna, menghasilkan bunga atau buah yang lebat. Nah ini ya, pengaruh nutrisi ini sangat berpengaruh terhadap buah dan panen yang kita ingin, buah-buahan yang ingin kita panen, itu sangat berpengaruh terhadap itu, ya, berpengaruh terhadap pemberian nutrisi ini dalam menghasilkan buah dan tanaman. Nah, nutrisi utama pada tanaman itu nitrogen, fosfor, kalium, ya, beberapa mineral-mineral penting untuk tanaman sehingga dia akan menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Pemberian pupuk, ya, kompos, kandang, NPK itu banyak yang bisa kita lakukan untuk pemberian nutrisi. Begitupun pada tanaman hidroponik. Kalau tanaman hidroponik ya itu seperti itu. Kalau walaupun airnya itu kita sering memberikannya, ya, tapi nutrisi itu tidak ada, itu akan tumbuh tapi buahnya itu udah pasti dia mungkin kecil ya bunganya, buahnya juga atau bahkan biasa mati. Ya, bahkan biasa mati atau mudah layu lah. Kemudian yang berikutnya adalah sesuaikan lokasi tanam. Wah, ini juga sangat penting ya, sesuaikan lokasi tanam. Nah, artinya apa? Kita perlu tanaman itu menyukai pH tertentu ya. Jadi tanaman itu membutuhkan pH tertentu pada tanah agar dia mudah tumbuh dengan subur. pH berapa? pH-nya itu 6,5 sampai 7,5. Faktor yang lain selain pH untuk sesuaikan lokasi tanam itu adalah pencahayaan yang penting. Nah, ini juga pencahayaan penting sama pada tanaman hidroponik. Walaupun nutrisinya bagus, airnya bagus, tapi pencahayaannya tidak ada, itu sudah pasti bisa dikatakan bahwa sudah bisa dipastikan bahwa tanaman tersebut mudah layu karena dia melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan cahaya ya, sehingga dia perlu adanya cahaya tersebut. Namun pemberian cahaya yang berlimpah juga itu berpengaruh terhadap tanaman. Jadi tidak bagus juga kalau terlalu banyak, jadi harus disesuaikan kondisinya. Misalnya kalau pencahayaan itu bagusnya di pagi hari biasanya ya, jam 9 sampai jam 10 itu bisa. Tapi untuk tanaman-tanaman tertentu ya, ada beberapa tanaman yang ini, tapi tertentu itu membutuhkan tidak terlalu banyak membutuhkan cahaya. Kemudian rajin melakukan rajin melakukan penyiangan itu ya tujuannya adalah untuk membasmi serangga atau makhluk hidup lainnya yang terdapat pada tanaman tersebut ya, atau hama yang terdapat pada tanaman tersebut. Itu dia tujuan dari penyiangan. Jadi perlu juga dilakukan penyiangan sesekali mungkin ya, sesekali aja kita lakukan penyiangan untuk membunuh beberapa hama yang terdapat pada tanaman. Begitupun gulma juga. Kemudian perlu juga dilakukan pangkas untuk ranting yang tidak berproduksi ya. Tujuannya apa? Ya, tujuan untuk pemangkasan itu sebenarnya untuk merangsang tumbuhan lebih subur lagi ya. Nah, jadi yang biasanya dipangkas itu adalah rantingnya, di mana atau pembentuk ranting itu dipangkas agar dia akan membentuk cabang utama di situ. Dan setelah dipangkas, dikeluarkan, itu akan
menghasilkan cabang utama. Jadi ada 2 cabang, artinya dua cabang yang ini ya berpisah. Sehingga dari cabang tersebut yang dihasilkan itu akan menghasilkan bunga dan buah. Oke, menghasilkan bunga dan buah. Kemudian hindari dari hama dan penyakit. Ini perlu dihindari ya. Biasanya kita menggunakan pestisida kimia atau bisa menggunakan pestisida alami ya, yang lebih ramah lingkungan. Itu untuk menghindari. Kemudian pemberian multivitamin pada tanaman, jadi bukan hanya manusia yang memberikan multivitamin ya, tanaman juga ya, memberikan multivitamin agar dia tetap subur. Tujuannya itu. Selain itu multivitamin ini juga agar dia kebal terhadap serangan hama atau serangga. Serangga untuk menghasilkan penyakit pada tanaman itu agar dia tahan terhadap serangan tersebut, itu perlu ditambahkan pemberian multivitamin. Nah itu penjelasan mengenai mata kuliah ini pasca panen yang terkait dengan ini dia yang kualitas komoditi pertanian prapanen. Oke, itu dia penjelasannya. Kemudian jika ada yang ingin bertanya untuk materi ini, silakan komentari, memberikan komentar ya pada bagian bawah video ini. Jika ada yang ingin tanyakan ya. Oke, sekian dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.